Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Zikri Ramadan dan saya dari kelas 2 SIB dengan NIM 2357 dari Prodi Sistem Informasi Generasi 23. Nah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan apa itu Tailwind. Jadi Tailwind itu adalah sebenarnya CSS di dalam framework yang menganut pendekatan utility first, yang dimana pengembang dapat membangun antarmuka secara langsung menggunakan kelas-kelas kecil yang sudah disediakan tanpa perlu menulis CSS dari awal. Jadi udah ada template-nya sama seperti framework atau ya seperti Laravel contohnya. Tapi ini dia untuk membangun UI saja. Nah, jadi Tailwind ini adalah framework yang sangat fleksibel karena menyediakan kelas yang siap dipakai untuk mengatur warna, margin, padding, ukuran font, layout, dan berbagai aspek tampilan lainnya. Tailwind juga mendukung desain responsif secara praktis melalui kelas seperti SMMD dan LG tanpa harus menulis media query manual. Dengan Tailwind, proses pengembangan antarmuka menjadi lebih cepat dan efisien karena pengembang bisa langsung melihat hasil perubahan desain dalam file HTML atau JSX. Selain itu, Tailwind juga sangat mudah dikustomisasi melalui file konfigurasi tailwind.config. Sehingga tampilannya itu menghasilkan kebutuhan yang sesuai di dalam proyek kita. Jadi framework ini banyak digunakan dalam pengembangan web modern, terutama kita mengkombinasikannya dengan library JavaScript atau seperti React atau Vue.js karena mempermudah pembuatan komponen yang lebih bersih dan konsisten, tentunya juga responsif. Baik, langsung saja ke langkah yang pertama, yaitu kita menginstal Tailwind-nya, yaitu dengan menjalankan ini npm install Tailwind CSS tailwind CSS / fight. Jadi sebelumnya saya sudah melakukan langkah-langkah ini semua, jadi tinggal mengikuti saja. Jadi yang pertama kita tadi itu install Tailwind-nya, yang di sini itu promnya. Lalu langkah kedua yaitu konfigurasi configure the Fight plugin. Jadi nanti kita konfigurasikan dengan mengimpor ada define config, kita import juga Tailwind-nya, lalu kita buat di sini plugin configuration-nya. Lalu kemudian untuk selangkah selanjutnya yaitu ada import Tailwind CSS. Sama ini itu gunanya untuk sebelum kita membuat proyek itu kita harus apa namanya menginstal Tailwind dulu karena akan mempermudah nantinya. Jadi kita menggunakan di React dan Vite ini yang dimana berfungsi untuk mempercepat pembuatan dan em, dengan tool yang ringan seperti itu kurang lebih. Baik. Baik, langkah selanjutnya itu kita akan membuat komponen sidebar, yaitu komponen yang pertama. Jadi sidebar itu kita buat di dalam src, src lalu kita buat folder baru di sini dengan nama komponen, lalu kita buat di dalamnya ada folder baru lagi dengan nama sidebar. Nah, sidebar.jsx. Lalu isi dari sidebar itu ini cukup ketik saja atau salin yang ini. Lalu langkah selanjutnya kita akan membuat komponen dashboard sama juga kita membuat di dalam komponen. Komponen itu ada di dalam src dan dashboard ini sama JSX juga .jsx dashboard. Ketik atau salin di sini saya sudah ada. Nah, lalu selanjutnya komponen header. Header sama seperti dua komponen sebelumnya. Jadi di sini di dalam komponen itu ada tiga komponen yaitu ada dashboard, header, dan sidebar. Nah di sini sama seperti langkah sebelumnya. Cukup ketik aja ini codingan ini lalu salin ke header.
Nah, lalu kemudian di dalam app.jsx kita ganti returnnya, return yang di dalam sini. Nah, sudah sama. Jika sudah sama, eh, jika sudah sama mungkin kita akan langsung melihat apakah sudah terjalan Tailwind CSS-nya atau belum. Nah, jika sudah melakukan hal yang saya sebutkan tadi di sini tutorialnya untuk menginstal Tailwind itu, yang dimana tadi ada komponen yang di dalam SRC itu ada dashboard, ada header, ada sidebar. Nah, jadi nanti kurang lebih itu ketika kita nge-run ini apa namanya? pro apa namanya ini codingan ini dashboard header dan sidebar itu nanti kita akan melihat di sana ada halaman dashboard ada sidebarnya juga. Nah, untuk menjalankan Tailwind ini kita langkah yang pertama yang akan kita lakukan itu adalah membuka terminal. Di sini di atas ini terminal lalu new terminal. Kemudian, nah di sini kita akan menggunakan command prompt, jangan PowerShell. Lalu klik command prompt. Nah, untuk ngeran project di React itu kita ketikkan npm run dev, npm run dev, lalu klik enter. Nah, lalu nanti ketika sudah menjalankan npm run dev, nanti akan muncul localhost link ini. Cukup jika kita ingin menjalankannya, mengakses localhost ini, kita klik kontrol, lalu klik, kontrol klik. Nah, kurang lebih seperti ini template dari Tailwind CSS-nya. Nah, ini belum bisa ditekan karena masih baru apa namanya template aja. Nah, belum bisa diapa-apain. Tuh. Oke, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya tentang Tailwind CSS. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila penjelasan saya kurang jelas, harap dimaklumi karena saya udah ngantuk ini. Oke, mungkin sekian saja dari saya. Saya Pak Izikiri Ramadan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.